Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai rangkaian pengendali digital. Ya, sebelum kita mulai belajar, mohon kalian siapkan alat tulis. Mungkin ada sesuatu yang perlu kalian catat, ya, sebagai bahan evaluasi kalian nanti atau bahan belajar. Mengulas dari pembahasan materi sebelumnya, yaitu mengenai klasifikasi sistem kendali. Ya, mungkin kalian masih ingat bahwa ada empat klasifikasi atau macam-macam dari sistem kendali. Yang pertama, menurut cara kerjanya, ya. Nah, menurut cara kerjanya kalian sudah paham, ya. Ada manual, ada otomatis. Kemudian menurut sistem kendaliannya, ya, sistem kendaliannya ada dua juga, ada yang sifatnya open loop dan closed loop. Kemudian yang ketiga, menurut jumlah input outputnya, ya. Nah, ini banyak tergantung dari jumlah input outputnya, ada 4 juga. Kemudian yang terakhir adalah jenis sinyalnya, ya. Nah, ini adalah materi yang kita akan bahas lebih banyak, ya, yaitu di jenis sinyalnya dibagi menjadi 2, yaitu sistem kendali digital dan sistem kendali analog, ya. Nah, di sini kita akan memfokuskan pada sistem kendali digital. Nah, pada sistem kendali digital, maka kita lebih spesifikkan lagi menjadi sebuah rangkaian pengendali digital, ya, rangkaian pengendali digital, ya. Kalau kalian dengar istilah ini, ya, apa yang ada di benak kalian dalam istilah digital? Ada yang bisa jawab? Baik, digital, ya, tidak lepas dari logika 0 atau 1, ya. Dia merupakan sebuah sistem yang bersifat sinyalnya itu diskrit, terbatas, ya. Sifatnya kalau tidak 0 atau 1, on atau off, ya atau tidak, benar atau salah, gitu ya. Nah, dalam sistem digital, nah ini dia biasa kita dalam bilangan biner. Kemudian dalam sistem digital juga dikenal dengan gelombang kotak, ya, atau square wave. Nah, digital juga dia bekerja secara sekuensial, artinya dia berurutan, ya, ya. Nah, ini kalian harus ingat, ya, bahwa pertama, digital itu sinyalnya adalah terbatas atau diskrit, kemudian dia sifatnya sekuensial, ya, bekerja menurut urutan, ya, ya, dari struktur 1, kemudian kedua, kemudian ketiga, kemudian keempat, atau nanti setelah itu bisa meloncat lagi ke satu lagi, gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan sekuensial atau berurutan, logika sekuensial atau berurutan. Nah, di dalam sistem digital kita ingat bahwa ada logika 0 dan logika 1. Ada yang masih ingat range tegangan untuk logika 0 dan logika 1 itu berapa? Silakan kalian coba jawab. Berapa logika 0? Kalau dikonversi ke dalam tegangan berapa volt? Begitu pula dengan logika 1, berapa volt? Oke, ini dia jawabannya. Dalam logika digital, ya, dikenal dengan logika 0 dan logika 1. Nah, untuk logika 0, jika dikonversi ke dalam sebuah tegangan, jadi range tegangannya yang terbaca menjadi logika 0 itu adalah
di antara 0 volt sampai 0,7 volt ya. Itu untuk logika 0. Sedangkan untuk logika 1, itu adalah rentang tegangannya antara 2,5 volt sampai 5 volt ya. Jadi jika kita ukur sebuah output menjadi outputnya itu sekitar 0 sampai 0,7 volt, berarti dia logika 0. Ketika kita ukur sebuah input atau output itu tegangannya sekitar 2,5 sampai 5 volt, berarti dia logika 1 ya. Nah, ini harus diingat. Nah, ini konsep ini harus diingat ya. Nah, ini karena dasar sekali. Terus kemudian ada pertanyaan, bagaimana jika tidak di antara dua range tegangan ini gitu. Tadi kan logika 0 kan 0 sampai 0,7. Kemudian 1, 2,5 sampai 5. Nah, sekarang antara 0,8 sampai 2,4 itu apa? Ya kan? Ada yang tahu jawabannya? Nah, di antara 0,8 sampai 2,4 itu adalah yang namanya forbidden area ya, area yang tidak boleh diizinkan dalam sebuah sistem digital ya. Nah, itu adalah area abu-abu ya. Jadi kita tidak boleh membuat input atau output dalam sebuah sistem digital itu di antara tegangan 0,8 sampai 2,4, yaitu dilarang ya, dilarang ya. Jadi diingat, selain tadi logika 0 dan logika 1, jadi ada area yang kalian harus jaga. Nah, ini nggak boleh dimasuki ya. Jadi rentang tegangannya yang kalian hasilkan nanti dari sebuah rangkaian itu tidak boleh di antara rentang 0,8 sampai 2,4. Nah, itu forbidden area ya, nggak boleh. Jadi yang dikenal jadi hanya dua, logika 0 dan logika 1. Udah. Kalau di antara yang tadi tidak di antara kedua ini, nah ini nggak sah ya. Mungkin nanti bisa menjadikan sebuah sebab sebuah sistem digital itu bermasalah ya, atau error gitu ya. Nah, ini yang harus diingat. Kemudian yang akan kita bahas adalah sebuah rangkaian pengendali digital sederhana ya. Nah, yang namanya transistor sebagai saklar. Kalian tahu kan yang namanya transistor dan saklar ya. Transistor dan saklar. Transistor yang dijadikan sebagai saklar. Nah, ini adalah gambar dari contoh-contoh saklar ya. Contoh-contoh saklar kalian bisa lihat ya, ada yang push button, ada yang toggle ya, ada yang DP-DT, ada yang SPD-T ya. Semua prinsipnya sama, saklar. Intinya saklar adalah fungsinya dia menghubungkan satu titik ke titik yang lain ya. Seperti kalian bisa lihat contohnya yang di sini ya, ada beberapa contohnya ya. Selain dari sini juga ada ya, seperti kalian dilihat di rumah itu ada saklar buat matiin lampu. Nah, itu juga sama saklar ya. Nah, ini saklar ya. Intinya tadi apa? Menghubungkan satu titik ke titik yang lain ya. Nah, ini fungsinya saklar. Nah, sedangkan fungsi yang tadi, fungsi dari saklar tadi itu kita ganti sama transistor ini ya. Kita ganti sama transistor. Nah, transistornya itu ada yang tipenya PNP dan NPN ya. Kok bisa sih fungsi saklar yang tadi dirubah menjadi kita pakai transistor? Bisa ya. Nanti kita buktikan dan kita contohkan ya. Nah, transistor sebagai saklar. Nah, berikut ini contoh adalah rangkaian dasarnya dari sebuah transistor sebagai saklar. Nah, ini yang saya gunakan adalah transistor jenis NPN ya, jenis NPN ya. Di situ ada resistor 10K ukurannya dan 1K untuk di basis. Kemudian
Di sebelahnya resistor basis yang 1K itu adalah switch ya, saklar juga nanti untuk kita buat contoh memberikan input untuk basisnya ya, karena yang namanya transistor ini dia ada prinsip kerjanya. Nah, ini harus kalian pahami ya, prinsip kerja dari sebuah komponen elektronika, dia punya fungsi masing-masing. Nah, ini kalian harus paham ya fungsinya. Nah, lihat transistor yang digunakan NPN, prinsip kerjanya seperti apa, dan ini harus diingat ya, ini dasar sekali, bahwa ketika sebuah transistor NPN ya, jika kita ukur tegangan basisnya antara 2,5 sampai 5 volt, maka posisi dari transistor itu adalah saturasi atau aktif ya, transistornya aktif. Nah, ini yang pertama, prinsip pertama. Yang kedua adalah jika tegangan basisnya itu berkisar antara 0 sampai 0,7 volt, maka transistor itu off ya, atau tidak bekerja, atau cut off ya, atau cut off. Nah, ini kalian harus juga ingat ya. Nah, ini lihat, atau dengan kata lain, jika basisnya itu lebih positif dari emitor ya, atau dia berlogika 1, maka dia transistornya aktif. Yang kedua, jika basisnya, tegangan basisnya itu dia lebih negatif ketimbang emitor, maka transistor itu dia off ya, atau cut off, atau mati, atau tidak berfungsi. Nah, ini prinsip ini yang kalian harus ingat ya, dalam menganalisis sebuah rangkaian pengendali digital. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian jika saklar input pada basisnya terlihat terhubung ke ground ya, terhubung ke ground, artinya basisnya itu berlogika 0, atau kalau jika diukur sama voltmeter, maka tegangannya itu antara 0 sampai 0,7 yang tadi ya, logika 0. Nah, idealnya itu 0 ya, harusnya idealnya itu 0 volt ya. Jadi ketika basisnya seperti ini ya, seperti ini, dia terhubung ke ground, berarti dia logika basisnya 0. Nah, ketika basisnya itu lebih negatif, maka transistornya tidak berfungsi atau cut off. Sehingga yang tadinya ingat bahwa di sini transistor sebagai saklar. Jadi transistor ini menghubungkan, lihat di atas C ya, PCC itu menghubungkan antara resistor 10K ya ke ground ya. Nah, ini ketika saklarnya itu terbuka ya, artinya kalau dia off seperti ini, transistornya itu dia terbuka posisinya ya, saklarnya itu terbuka, jadi arusnya itu tidak ada yang melintas ya, karena hukum alamnya adalah bahwa beda potensial itu terjadi jika ada perpindahan antara beda potensial tinggi ke rendah ya, dia jadi positif mencari negatif ya, jadi PCC mencari groundnya nih, jodohnya mana nih ya kan. Nah, ini dia nyari, ternyata jalannya itu terputus ya, jalan terputus karena apa? Transistornya off. Nah, transistor off berarti arusnya itu tidak bisa melintas transistor menuju ke ground, nggak bisa, jadi terputus di situ, sehingga output dari rangkaian ini adalah ketika input basisnya dia berlogika 0, maka outputnya adalah 1 ya, adalah 1. Nah, cukup jelas, mari kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana jika basisnya itu terhubung ke positif ya, seperti gambar kalian bisa lihat ya. Jadi basisnya itu terhubung ke PCC. Nah, jika terhubung dengan PCC ya, maka basisnya itu berlogika 1, ya. Bagaimana kalau berlogika 1? Artinya tadi ingat prinsip pertamanya adalah ketika dia berlogika 1, maka transistornya itu adalah aktif ya.
aktif, sehingga saklarnya tertutup posisinya, ya, nyambung. Nah, berarti ada arus yang mengalir dari VCC menuju ke ground, sehingga keluaran dari outputnya menjadi 0, ya. Kalau kita ukur pakai voltmeter, titik output terhadap ground itu nggak ada tegangannya, ya. Artinya ketika tidak ada tegangan berarti dia setara dengan logika 0, ya, logika 0. Jadi ingat tadi contohnya, ketika inputnya 1 maka keluaran jadi 0, ya. Yang tadi di awal ketika inputnya 0 keluaran jadi 1, ya. Kalian ingat ini kalau jika input 1 keluarnya 0, terus kalau inputnya 0 keluarnya 1, ingat itu gerbang apa? Nah, coba jika kalian tahu jawabannya, mention di komentar, ya. Jawab di kolom komentar, silakan, ya. Nah, tadi sudah kita bahas cara kerja dari sebuah rangkaian pengendali digital transistor sebagai saklar. Nah, tadi transistor sebagai saklar kan kita menggunakan NPN, ya. Nah, bagaimana kalau yang PNP? Nah, tugas kalian adalah membuat prinsip kerja atau cara kerja dari rangkaian transistor sebagai saklar tapi menggunakan transistor PNP, ya. Ada perbedaan mendasar dari transistor NPN dan PNP. Cara kerjanya berbeda, bertolak belakang. Jadi kalian harus mencari tahu dulu bagaimana cara kerja transistor NPN dan PNP, kemudian baru kalian buat analisis cara kerja atau prinsip kerja dari rangkaian transistor sebagai saklar menggunakan transistor PNP.